Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ande Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 7 Agustus 2025. Teman-teman, cepat banget ya, udah semingguan lewat di awal bulan Agustus ini, dan kondisi dari market sekarang masuk lagi ke posisi netral, di mana tingkat dari ketamakan atau greedy dari market mulai turun karena ada beberapa pergerakan Bitcoin semalam itu yang ya bisa dibilang fluktuatif ya, volatil, nggak jelas arahnya kemana, sehingga intensitas dari para trader ini nampaknya semakin turun. Ya, aktivitas trading di futures market nampaknya mengalami penurunan karena ketidakpastian dari arah Bitcoin ke depannya. Kita akan bahas hari ini kira-kira Bitcoin bakalan kemana. Teman-teman, pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Kalender ekonomi hari ini nggak terlalu gimana-gimana. Secara sentimen semuanya rating bintang 1, which is ini berarti tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi kondisi dari market. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data seperti ada Fed Collins, Fed Governor Cook akan speech ya. Terus juga ada Foreign Reserve. Data yang lain adalah data jobless claim untuk 4 minggu average dari Amerika Serikat. Lalu ada data terkait dengan 4 and 8 week bill auction. Data terkait dengan ya obligasi pemerintah jangka pendek Amerika Serikat. Itu sih nggak terlalu signifikan untuk rilis data hari ini. Kemudian untuk data kemarin kita dapat beberapa data seperti data construction dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat. Kemarin ada data mortgage market index, ini berhubungan dengan perumahan. Terus juga ada crude oil import. Ya itu sih nggak terlalu gimana-gimana untuk berita ya. Untuk kondisi dari market overall, secara market cap turun, jelas turun. Liquidation kalau kalian perhatikan juga tidak terlalu signifikan tinggi, meskipun kemarin ada volatilitas yang bagus, yang luar biasa pada market. Kemudian dari heat map-nya sendiri saat ini area 100 112.900 US dollar itu merupakan area level book order yang cukup tebal untuk Bitcoin gitu. Sementara level atas, level bawah nggak terlalu signifikan. Jadi memang market mengantisipasi dengan adanya volatilitas yang terjadi pada pasar secara jangka pendek. Kemudian kalau kita lihat dari produk Bitcoin sama Ethereum Spot ETF di perdagangan kemarin, outflow masih berlanjut dari produk Bitcoin Spot ETF ya, di mana 196 juta US dollar keluar di perdagangan kemarin. Jadi outflow masih belum berakhir, didominasi oleh arus keluar dari BlackRock, kemudian ada Fidelity dan juga Grayscale. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin justru mendapatkan inflow. Ya, meskipun ada arus keluar dari Grayscale dan juga ya Grayscale ya, tapi ada inflow yang masuk justru dari BlackRock ETF. BlackRock Ethereum ETF. Gitu. Jadi sementara sih kita masih didominasi oleh arus keluar dari Bitcoin. Sementara dari Ethereumnya ada arus keluar tapi ada juga arus masuknya. Lalu dari berita yang lain adalah Trump sudah mempersiapkan ada 4 kandidat yang berpotensi menggantikan Chairman Jerome Powell ketika berhenti menjabat nanti, kurang lebih itu di periode 2026 gitu. Jadi udah dipersiapkan dari sekarang, di mana ada 4 kandidat yang semakin terdengar ke permukaan gitu. Salah satunya adalah Treasury sekretarinya mereka, yaitu Scott Bessent atau Menteri Keuangan dari Amerika Serikat ya. Scott Bessent yang memang dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan dari Trump juga gitu. Kalau ini mengisi posisi dari Menteri Keuangan, ini mengisi posisi dari The Fed Chairman ya, ini bakalan menarik untuk kita perhatikan. Apakah kolaborasi antara orang-orang yang bisa dibilang memang sepakat untuk menurunkan suku bunga ini dapat berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah liquidity yang ada pada pasar. Gitu. Kemudian dari berita yang lain adalah eksklusif Brazil. Ini presidennya Brazil ya, yaitu Lula. Saat ini sedang melakukan diskusi dengan mempertimbangkan tarif Trump yang sudah dibebankan kepada anggota negara BRICS gitu. Jadi pada intinya ada
beberapa negara kan yang tergabung dalam aliansi BRICS, di mana mereka ini kabarnya pengen menjalin hubungan ya bilateral atau multilateral dengan beberapa negara terkait dengan untuk mendukung yang namanya perdagangan internasional di antara negara-negara anggota ini guna untuk menurunkan ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat. Nah, mereka kan dikenakan tarif tuh sama Trump, ada pengenaan tarif tambahan untuk negara-negara BRICS gitu ya. Dan ini sekarang sedang coba dirapatkan oleh anggota BRICS yang lainnya seperti dari Cina, Xi Jinping, dan juga beberapa negara lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat strategi gimana menghadapi tarif Trump. Gitu. Nampaknya negara-negara BRICS sudah mulai bergerak nih. Kira-kira apakah Trump masih akan lebih agresif ke depannya atau seperti apa? Apakah BRICS justru mampu untuk menjadi semacam jembatan baru ya untuk perdagangan mereka, terutama negara-negara yang memang dibebankan tarif pajak cukup tinggi oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu kemudian dari berita yang lain adalah dari BAC ya. BAC ini membeli 30% saham Marusio Hota, di mana dia mengganti namanya menjadi Bitcoin.jp untuk perbendaharaan Bitcoin multinasional. Wah, menarik ya teman-teman. BAC Stock saat ini sudah deal dengan perusahaan Jepang yaitu Marusio Hota. Mereka ini langsung rebranding teman-teman menjadi Bitcoin JP, di mana mereka akan mulai mengadopsi yang namanya mata uang kripto, termasuk Bitcoin juga di dalamnya. Gitu. Ini merupakan sebuah berita yang bagus juga ya, dimana kita tahu dalam beberapa video kemarin kita juga sudah sempat spill ada beberapa perusahaan yang saat ini sedang menggenjot pertumbuhan dari Bitcoin spot ETF reserve seperti itu. Jadi teman-teman mungkin berpikir bahwa perusahaan-perusahaan ini mereka akan membeli produk Bitcoinnya langsung, Bitcoin coin. Ya, kebanyakan sih enggak. Ya kebanyakan mereka akan mengakumulasi ETF gitu. Jadi akan sangat-sangat ya mungkin memberikan impact juga sih kepada Bitcoinnya. Tapi ya yang kita tahu adalah mereka akan banyak mengakumulasi produk ETF gitu. Terus regulasi di Hong Kong sekarang juga semakin lama semakin matang, di mana Hong Kong sedang menggarap stablecoin, rancangan undang-undang untuk stablecoin mereka dan menetapkan adanya KYC di dalamnya, sehingga ini membuat sangat ketat teman-teman. Artinya segala data itu tercatat, harus tercatat ya, di mana ini tentu saja bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap DeFi. Pendekatan ultra konservatif menghentikan platform DeFi di Hong Kong gitu. Kalau udah KYC berarti ini perlu yang namanya kontrol. Ya, pemerintah pengen kontrol yang namanya stablecoin, peredaran stablecoin di sana. Sehingga orang-orang yang punya stablecoin semuanya terdata dengan transparan, bisa dipantau seperti itu. Ya, ini adalah regulasi yang ada di Hong Kong ya. Mereka bisa dibilang tidak terlalu mendukung yang namanya desentralisasi gitu, tapi mereka tahu bahwa yang namanya kripto ini harus didukung karena perkembangan zaman akan mengarah ke sana. Gitu. Tetap dari Hong Kong sendiri punya otoritas, mereka punya kepentingan ya untuk yang namanya melakukan yaitu kontrol, sentralisasi. Kemudian dari berita yang lain adalah SBI Holding dikabarkan baru aja mengajukan XRP plus Bitcoin ETF application untuk Jepang atau untuk di Jepang gitu. Ini menarik sih untuk kita perhatikan ya, karena Bitcoin dan XRP plus. Wah, XRP itu salah satu produk yang banyak dipakai di Jepang. Ripple lebih khususnya. Ripple itu mereka menyediakan banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan para institusi yang ada di Amerika dan juga di Jepang. Gitu. Makanya ya SBI sendiri yang merupakan notabene perusahaan Jepang ya, makanya mereka mencoba untuk langsung mengajukan pergabungan antara XRP dan juga Bitcoin menjadi ETF. Lalu ada statement yaitu jaringan Base kabarnya mengalami delay di hari kemarin tanggal 5 Agustus ya. Ada delay
30 menit shutdown, teman-teman, nggak ada pergerakan dari jaringannya karena memang membludak. Mereka punya apa namanya? Mereka punya jaringan yang terlalu banyak aktivitas sehingga jaringannya stuck gitu. Tapi sekarang sih udah fix ya. Kemudian dari berita yang lain adalah datang dari Dubai, di mana Laser Digital yang didukung oleh Nomura memenangkan persetujuan regulasi untuk derivatif kripto di Dubai. Jadi perkembangan market kripto di Dubai sendiri itu sudah semakin gencar ya, di mana yang terbaru adalah mereka sudah memberikan legalisir untuk Laser Digital supaya mereka bisa masuk ke dalam ekosistem faranya mereka ya, di mana mereka ini akan menawarkan OTC option service gitu. Jadi buat investor-investor besar nih yang pengen melakukan trading yang nggak bisa langsung ke market umum ya, mereka bisa masuk ke OTC gitu. Ini adalah salah satu platform derivatif juga. Terus dari standar charter juga dikabarkan saat ini ya, itu melihat bahwa Ethereum ETF lebih layak untuk diinvestasikan dan lebih menarik dibandingkan dengan Bitcoin Spot ETF. Wow, menarik nih statement yang diluncurkan oleh Standard Chartered, salah satu institusi perbankan yang juga sangat besar, terutama di Inggris. Dan ya ini merupakan sebuah pernyataan yang menurut saya merupakan dukungan untuk Ethereum Spot ETF. Itu ya dari kondisi dari market. Kemarin juga ada teman-teman yang mengeluh, wah pengen sih sebenarnya ikut event, tapi biaya modal awalnya lumayan besar. Ya kemarin kalau teman-teman nonton videonya ya, kita ada event dari toko kripto yaitu VIP. Kalau teman-teman bisa join VIP-nya bisa dapat tiket ke Bali Coinfest ya, menghadiri acara Coinfest. Tapi kalau enggak pun teman-teman misalkan modalnya terbatas, ada juga event kebut kejar keberuntungan. Ya, ini hadiahnya juga lumayan sampai dengan 50 juta rupiah. Teman-teman bisa ikutin kampanyenya sampai nanti tanggal 15 Agustus 2025. Caranya gimana? Teman-teman pastikan sudah menyelesaikan KYC di toko kripto. Kalau belum bisa daftar. Ya, aku sediakan linknya di kolom deskripsi buat daftar. Jangan lupa juga input kode referral yang ada di sana karena teman-teman bisa mendapatkan hadiah diskon fee sampai 30% untuk setiap kali teman-teman transaksi, sehingga transaksi kalian akan cenderung lebih murah. Kemudian teman-teman tinggal melakukan trading. Minimum tradingnya adalah Rp500.000 berlaku kelipatannya untuk mendapatkan tiket undian. Token-token yang bisa teman-teman tradingkan itu terbatas. Ada XRP, Bitcoin, Fartcoin, PP, Mudeng, Dogecoin, Pengu, SPX, Cardano atau ADA, Ethena, Shiba Habar, Ava, Ondo, XLM, DOT, dan juga LTC. Teman-teman bisa dapetin double ticket kalau teman-teman tradingnya di weekend, Sabtu dan juga Minggu. Kumpulin sebanyak-banyaknya, kalian punya poin. Dan jangan lupa masukkan kalian punya user ID di form yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Lalu klik kirim. Itu aja sih, caranya gampang. Silakan buat ikutan campaign dari toko kripto ini. Oke, kita akan coba lihat gimana kondisi dari market. Di perdagangan kemarin, indeks dolar melemah, turun 0,5%. Di saat yang sama, gold juga sama mengalami penurunan 0,3%. Kemudian S&P 500 kemarin ada peningkatan 0,79% dan Bitcoin sendiri naik hampir 1%. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin mengalami penurunan 0,87% dengan total market cap itu mengalami kenaikan ya. Lalu total 2 juga sama-sama mengalami kenaikan. USDT dominance menurun 1,14%. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin, sebenarnya dia masih dalam skenario yang kita sempat buat kemarin, di mana saya sendiri lebih consider ini mengarah kepada skenario korektif, ABC korektif, ya, dengan potensial Bitcoinnya masih bisa naik. Range yang kita perlu perhatikan, kira-kira di mana target dari Bitcoin jika dia naik, itu adalah di sekitaran level Fibo 50. Sebenarnya sih range-nya itu ya antara di 116.200 sampai dengan 100
18.900 atau di Fibo 38,2 sampai dengan Fibo 61,8. Jadi antara 116 sampai dengan 119, hampir 119. Itu adalah level yang teman-teman perlu untuk perhatikan gitu. Kemudian jangka pendek juga kita melihat bahwa Bitcoin ini create yang namanya apa nih? Cup and handle pattern, teman-teman. Jika ini terkonfirmasi, harusnya target dari Bitcoin ini bisa sampai ke 119.000 gitu. Tapi kalau seandainya nanti pergerakan Bitcoin naik dan gagal capai 119.000, itu kemungkinan ya bisa aja kita memang nggak cukup power untuk naik lebih tinggi. Sehingga probability Bitcoin untuk mengalami koreksi kemungkinan bakalan turun. Ini ditanyakan oleh banyak sekali teman-teman di Telegram saya ya. Jadi ada yang DM pribadi, panik kemana kondisi dari market. Please teman-teman jangan panik. Ini adalah proses yang memang sangat wajar terjadi pada market. Dan menurut saya ketenangan kalian itu dapat membuat teman-teman punya self control yang baik. Sehingga teman-teman gak gampang cut loss, ya kan, nggak gampang ambil posisi. Artinya teman-teman lebih berhati-hati, dan kalaupun nanti skenario kalian tidak sesuai, at least teman-teman udah pasang stop loss juga gitu. Jadi sebenarnya di posisi seperti sekarang ini yang paling ideal adalah ya karena marketnya lagi fluktuatif, volatil, nggak jelas arahnya kemana, better teman-teman untuk mengurangi posisi. Either itu teman-teman mengurangi jumlah margin kalian trading atau mengurangi modal kalian buat trading di posisi seperti ini, atau justru nggak melakukan keputusan apapun sekarang. Artinya no position. No position is best position. Ya, sometimes. Kalau kita perhatikan dari kondisi market, arahnya itu masih ke sana. Masih ada potensi kenaikan tipis secara jangka pendek. Ingat di range 116.000 sampai dengan 119.000. Lalu, kalau kalian perhatikan juga dari time frame 4 jam, sebenarnya smart money yang ada pada Bitcoin ini relatif sangat rendah. Di sini saya nggak terlalu yakin Bitcoinnya bakalan kuat buat nanjak gitu. Jadi perlu di take note, terus juga volume perdagangan nggak terlalu signifikan. Jika seandainya pergerakan Bitcoin beneran kena reject antara range 116.000 sampai 119.000, kemudian arah Bitcoin kira-kira kemana? Target saya sih masih ada di wave C. Ini wave C-nya kita ada di beberapa range. Either itu bisa ke 110.000 atau bisa lebih turun lagi yaitu di 107.800-an. Jadi antara range tersebut saya rasa bisa dipantau dulu sebagai wave C-nya. Seandainya nanti kalau Bitcoin-nya terkoreksi gitu. Tapi beli gimana kalau seandainya Bitcoin-nya justru naik? Nah, kita juga punya skenario bullish untuk Bitcoin. Ya, ada juga skenario bullishnya. Ini skenario kedua. Seandainya kalau pergerakan Bitcoin ternyata impulsif, rally, dan ya kita menemukan indikasi pembalikan arah, maka kalian perlu perhatikan level resistance yang kita sudah sempat mention tadi. Antara level 116.000 sampai 119.000 itu adalah resistance penting untuk Bitcoin. Kalau seandainya dia berhasil breakthrough dan pergerakan Bitcoin menembus level 119.000 ke atas, itu berarti kita ongoing untuk running ke wave 3. Berarti apa yang kita consider sebagai ABC corrective wave pattern kemungkinan adalah wave 1, 2 dan juga mengarah ke posisi 3 gitu. Jadi wave 3-nya itu ada di kisaran all time high sebelumnya 122 ribuan. Either setelah itu dia korektif, kemudian running kembali ke wave B gitu. Jadi itu adalah skenario yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Ingat, jangan FOMO di posisi sekarang. Kalau udah punya barang, keep and hold. Kalau belum punya barang, jangan FOMO. Posisi smart money sekarang lagi turun. Nah, di sini kita sebenarnya harus hati-hati. Karena posisi smart money yang turun ini menunjukkan power dari Bitcoin kemungkinan bakal melemah. Di tengah ketidakpastian terkait dengan suku bunga dan juga tarif Trump yang memang masih kedepannya akan ada negosiasi-negosiasi juga gitu. Jadi menurut saya gitu untuk saat ini bulan Agustus sesuai dengan historical ya, Bitcoin monthly history. Nah, kalau kita melihat secara history performance dari Bitcoin memang Agustus ini agak bikin galau karena kita kebanyakan create merah ya. Tapi kalau seandainya
Bitcoin-nya hijau, saya percaya justru sentimen hijau itu akan mulai muncul di akhir bulan Agustus ini. Jadi akhir-akhir bulan itu kemungkinan marketnya baru akan bergejolak dan menurut saya berpotensi positif jika di awal bulan kita dapat tekanan gitu. Saya sendiri masih optimis sama market bakalan kembali lanjut bullish gitu. Jadi untuk sekarang sih gitu aja menurut saya buat rencana Bitcoin bakalan kemana ya. Ini seandainya kalau Bitcoin bisa koreksi di kisaran tanggal seperti tanggal mungkin tanggal 8, 9 atau 10 ya, Bitcoin hit topnya di wave B, kemudian dia koreksi sampai akhir bulan ini mungkin baru akan mulai positif. Apalagi kita mendekati yang namanya potensial keputusan suku bunga, yaitu cut rate untuk the Fed. Kalau kita lihat dari data Fed Rate Monitor Tools, probability-nya sekarang udah di 91,4. Relatif sangat besar persentase kemungkinan the Fed untuk memulai memangkas suku bunga di bulan September nanti. Gitu. Jadi katalis ini akan mendorong market naik lebih dulu sebelum event penting ini datang. Gitu. Jadi buat sekarang gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ya, teman-teman kalau punya komunitas, teman-teman kalau mau cari komunitas, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku buat untuk sharing-sharing informasi. Teman-teman juga bisa discuss di sini. Bagi yang pengen untuk join, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andri, makasih.